ini kita masih diberi kesempatan bisa berkumpul kembali. Meskipun anak-anak di rumah, kita bisa beribadah bersama-sama. Amin. Nah, anak-anak, ayo kita sebelum mulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Kita minta Tuhan memimpin, menyertai sepanjang kita ibadah pagi hari ini. Ayo semuanya, tangan dilipat, matanya ditutup, ambil sikap berdoa yang baik, kita menghormati Tuhan. Tante tunggu semuanya sikap yang baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah kembali, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan tubuh yang sehat, kami boleh kembali datang untuk kami boleh bersukacita memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kami mohon pimpinan Tuhan, Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, biar roh sukacita boleh melawat setiap kami semua. Ketika kami memuji Tuhan, kami boleh bersukacita, suasana surga turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Nah Tante, pagi hari ini pasti anak-anak semuanya sudah siap ya memuji Tuhan? Pasti siap semua anak-anak ini kelihatannya anak-anak. Ayo coba, Tante mau sapa, Tante mau tanya, kalian nanti jawab ya. Kalau Tante tanya, bagaimana kabarnya adik-adik? Jawabnya gimana Tante? Bersama Yesus luar biasa. Ya, yuk ya. Coba Tante mau tanya dulu ya. Bagaimana kabar adik-adik? Bersama Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Pagi hari ini, ayo semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau menggunakan tangan kita untuk memuji Tuhan. Siapa yang siap? Coba dilambaikan tangannya. Iya, pasti semuanya siap ya Tante ya. Siap Tante. Ayo kita mau nyanyi 1, 2, 3. Semuanya pakai gerakan ya. Kita pakai jari-jari kita untuk memuji Tuhan. Seven,
Sekarang kita nyanyi angka lagi Tante. Tapi ada tokoh Alkitabnya. Siapa ya Tante ya? Ada Nabi Nuh dan istrinya. Lalu kita nyanyi Naaman juga. Oh iya. Pasti adik-adik di rumah sudah tahu. Iya. Pakai gerakan tuh ya Tante ya? Pasti pakai Pastinya. gerakan. Tetap menggunakan jari-jari kita untuk memuji Tuhan ya. Ayo musik. Tepuk tangan semua ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Dapat orang salah. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Dapat orang salah. Aman sakit kusta disuruh Elisa mandi di sungai Yordan sampai 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akhirnya sembuhlah. Aman sakit kusta disuruh Elisa mandi di sungai Yordan sampai 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akhirnya sembuhlah. Akhirnya sembuhlah. Akhirnya sembuhlah. Puji Tuhan. Anak-anak semuanya kelihatannya bersuka cita, semangat memuji Tuhan ya Tante. Iya, kita harus tetap berapi-api Tante ya, mengiring Tuhan Yesus ya. Meskipun di rumah tetap harus semangat memuji Tuhan. Amin. Yuk kita mau lanjutkan lagu berikutnya. Tetap bangun berdiri, tetap nyanyi pakai gerakan. Kita semua mau memuji Tuhan. Give me all in my life, keep me burning. Give me all in my life, I pray. Give me all in my life, keep me burning. Keep me burning to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me all in my life, keep me burning. Give me all in my life, I pray. Give me all in my life, keep me burning. Keep me burning to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna to the King. Hosanna to Adik-adik, kalau kita mau dekat hidup dengan Tuhan, kita mau terus melekat dengan Tuhan, maka dalam kehidupan kita ini terus kita akan semangat Tante. Amin. Amin. Pastinya Kita Tante. terus berkobar-kobar dalam mengiring Tuhan. Adik-adik mau? Amin. Semuanya mau. Oleh sebab itu kita harus melekat pada pokok. Siapakah pokok kita adik-adik? Yesus. Oh iya Tuhan Yesus.
Yesus. Kita melekat pada Tuhan Yesus seperti ranting melekat pada pokoknya. Yuk kita naikkan pujian ini. Iya. memuji Tuhan. Nah, sekarang kita waktunya mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk dengan tenang, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan Yesuslah penolong setiap kita. Dalam keadaan susah, dalam keadaan takut, jangan pernah khawatir, pegang tangan Yesus. Sebab Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita mau nyanyikan lagu ini. Yesuslah
sukacita yang Kau berikan buat kami, berkat-Mu, kasih-Mu Tuhan, yang Kau selalu limpahkan buat kami Tuhan. Dan Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, duduk diam Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu dengan hati yang tulus Tuhan. Kami mau Tuhan supaya firman itu boleh tertanam dalam hati kami Tuhan dan berbuah-buah Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali hari ini bisa kita kembali sama-sama untuk Bible Study. Tante senang, apalagi Tuhan Yesus loh yang lihat adik-adik yang rajin-rajin. Nah, gimana minggu lalu siapa yang ikut Bible Study? Yes, luar biasa. Kalau kemarin minggu ikut sekolah minggu juga kan? Wah, keren adik-adiknya ya, tetap semangat. Nah, kalau gitu Tante coba nanya, siapa yang ingat minggu lalu Bible Study-nya tentang apa? Ya, should understand ya, kita anak-anak Tuhan sudah dibebaskan dari dosa. Ingat nggak caranya bagaimana? Caranya cuma satu ya adik-adik, kita datang kepada Tuhan Yesus dan mengaku dosa kita. Lalu dengan sungguh-sungguh kita mengatakan kepada Tuhan, kita nggak akan mengulang lagi. Dan supaya kita bisa kuat, kita bisa terus menang dari dosa kita, maka kita harus rajin untuk selalu dekat sama Tuhan. Caranya gimana? Ya, lewat belajar firman, juga rajin berdoa. Caranya juga ikut Bible Study seperti hari ini adik-adik. Luar biasa adik-adik. Nah, adik-adik minggu ini, oh ya bahkan besok Jumat ya, kita akan merayakan Paskah. Karena itu, Bible Study hari ini akan bercerita tentang It's Finished. Ya, apa ini? Ini adalah kata-kata yang dikatakan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Selesai dari apa? Nah, untuk itu, ayo kita sama-sama belajar ya adik-adik. Yuk duduk yang manis seperti biasa. Siapkan hati dan telinga kita, karena Tuhan Yesus siap memberkati adik-adik lewat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom anak-anak, selamat malam. Ketemu lagi ya sama Tante. Nah, semuanya sudah siap ya? Duduk yang manis, jangan jalan-jalan ya. Memang sudah malam, tapi semuanya konsentrasi biar ngerti apa yang mau disampaikan oleh Tuhan. Dan terkhususnya kita mau belajar firman Tuhan. Nah, malam hari ini Bible Study Kids-nya mengambil judul tentang It is Finished. Ya, sudah selesai bahasa Indonesianya. Nah, diambil di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Gimana? Sudah disiapkan semuanya ya? Alkitabnya yang mau dibuka silakan. HP-nya yang mau dibuka untuk Bible silakan. Tapi jangan selancar lihat yang ndak-ndak ya. Tapi Tante juga siapkan kok di dalam slide sebelah kanan Tante. Kita baca sama-sama. Yang belum bisa baca biar dibantu sama papa mama, sama kakak, dan juga mungkin siapa ada om atau tante. Mungkin juga siapa yang malam hari ini menemani kalian ikut Bible Study Kids pada malam hari ini. Nah, kita baca ya sama-sama ya. 1, 2, 3.
Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Berikutnya di dalam Yohanes 19 ayat 29. 1, 2, 3. Yohanes 19 ayat 29 tertulis, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Berikutnya anak-anak di dalam Yohanes 19 ayat 30. 1, 2, 3. Sama-sama kita baca ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Anak-anak, kalau kita bicara tentang sudah selesai, semuanya pasti dalam kehidupan kita sehari-hari itu berbicara tentang semua aktivitas kita. Ketika mama bertanya, sudah selesai belum PR-nya dibuat? Kalian akan menjawab, sudah mas, sudah selesai. Mungkin ditanya sama papanya, sudah selesai belum komputernya itu dirapikan? Jangan lupa dilepasi, sudah semua atau belum? Sudah pak. Nah seperti itu kalau dibilang sudah selesai. Sudah selesai di sini itu berkaitan dengan apa anak-anak? Dengan kewajiban yang dikerjakan, yang dilaksanakan dengan sebuah tanggung jawab. Nah itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi malam hari ini Bible Study Kids dengan judul sudah selesai, yang mana yang menyampaikan itu adalah Tuhan Yesus, ya, Putra Allah yang turun ke dalam dunia berwujud sebagai manusia, ya, punya tugas dari Bapa di sorga. Tugasnya apa? Ada beberapa tugas. Maka dari itu duduk yang manis, telinganya dibuka supaya kalian bisa paham. Ada beberapa tugas yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, ya, mulai dia lahir sampai dia disalibkan di atas kayu salib sampai dia meninggal, ya, sampai dia mati di atas kayu salib. Ada beberapa tugas yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu di sini statement Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai adalah semacam sebuah komitmen, sebuah statement yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus sudah melakukan semua tugasnya dengan sangat sempurna. Apa yang ditugaskan oleh Bapa di surga dikerjakan semuanya dengan sangat sempurna. Ini sesuatu ucapan ya yang bahagia, yang menyenangkan, bersukacita karena semuanya sudah dikerjakan sampai selesai. Dan Tuhan Yesus detik-detik terakhir, sisa-sisa terakhir tenaganya dia mengatakan sudah selesai. Jadi anak-anak boleh dikatakan siapa yang menjadi musuhnya Tuhan Yesus berpikir, oh ternyata cuman begitu aja sudah selesai. Oh berarti ya kalah apa sebagainya. Orang-orang Yahudi ya yang selalu mencari kesalahannya Tuhan Yesus, ya dia merasa bahwa ini ya cuman begitu aja. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita melihat bahwa sudah selesai ini adalah semacam komitmen, ya, sesuatu yang luar biasa, yaitu tugas yang sudah dikerjakan itu sangat sempurna diselesaikan oleh Tuhan Yesus selama dia datang ke dunia ini. Nah, apa anak-anak tugasnya Tuhan Yesus? Kita ikutin ya. Tante mengumpulkan beberapa hal. Nah, kalau kalian mengingat ya, ayat ini sangat umum, semua sudah pada hafal. Yohanes 3 ayat 16 tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi Allah itu mengasihi dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa coba? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah anak tunggal yang diturunkan ke dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa. Nah, ini sebuah tugas ya untuk bisa membuat semua orang datang kepada Tuhan Yesus untuk percaya, supaya yang percaya itu tidak binasa, tetapi ayatnya jelas ya, melainkan apa? Iya, beroleh hidup yang kekal.
Ayat ini sangat bagus sekali. Sebuah ayat yang menegaskan bahwa Bapa di surga, Allah itu mengasihi dunia ini, ya, dengan cara apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya semua orang itu yang percaya kepadanya itu tidak binasa, ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tugas anak-anak, ya. Nah, tugas ini harus dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Ini merupakan sebuah komitmen. Ketika Tuhan Yesus didatangkan ke dunia, Tuhan Yesus itu punya kewajiban yang harus dilakukan. Beberapa hal harus dikerjakan. Perintah dari Bapa di surga itu dilaksanakan semuanya. Semuanya karena dasar kasihnya Allah kepada dunia ini. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 yang sudah Tante tulis di dalam slide sebelah kanan, tertulis apa? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Tuh, yang mengutus aku. Bapa di surga mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia. Dan Tante stabilo kuning, Tante kasih garis bawah. Di situ Tuhan Yesus mengatakan apa? Menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini adalah wujud janjinya Tuhan Yesus. Datang ke dunia menyelesaikan pekerjaannya. Apa saja Tante pekerjaannya? Yuk kita ikutin ya. Yang pertama, Tuhan Yesus menebus seluruh dosa kita. Nah, Roma 3 ayat 24 mengatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuh, ditebus dengan cuma-cuma, tanpa ada harga yang harus dibayar kita ini sebagai manusia. Wow, luar biasa ya. Kalau kita nebus, ya, dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita harus membayar sesuatu, ada harga yang harus dibayar. Tetapi penebusan dalam Kristus Yesus itu cuma-cuma, gratis anak-anak, diberikan, ya, dengan cuma-cuma kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan berikutnya Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Tuh, kita dapat penebusan, ya, di dalam Tuhan Yesus. Oleh darahnya Yesus kita dapat penebusan, yaitu apa? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, ini adalah tugasnya Tuhan Yesus untuk menebus seluruh dosa manusia dengan darahnya, dan itu cuma-cuma. Wah, luar biasa anak-anak, ya, kasihnya Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus diturunkan ke bumi sebagai manusia. Dia datang untuk menebus dosa kita, seluruh umat manusia di dunia. Dosa apa? Banyak sekali. Kehidupan kita sebagai manusia lama, ya, sebelum kita ditebus itu, nah, suka berantem, ya, suka berebut mainan, mulutnya berkata-kata kotor mungkin, ya, suka maki-maki, atau mungkin juga berbuat yang tidak baik, berbohong, mencuri, ya, banyak sekali itu manusia lama kita. Tetapi ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus sebagai manusia baru, kita dibuang semua hal-hal yang berkaitan dengan dosa-dosa kita. Kita bisa melihat anak-anak di dalam slide ini, ya. Kalian lihat itu di dalam seorang anak yang dulu, ya, hidupnya penuh dengan dosa. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa itu adalah maut. Dan kalau berdosa itu menerima hukuman mati, ya. Dosa kita itu begitu banyak kehidupan manusia lama kita, ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, ya, Tuhan Yesus itu melakukan penebusan. Gambar sebelahnya Tuhan Yesus disalib, ya. Dia menebus dosa-dosa kita, tuh gambarnya banyak dosa-dosanya, ya. Itu kehidupan manusia lama kita penuh dengan dosa, ditebus oleh Tuhan Yesus dengan cuma-cuma lewat darahnya, ya, atas penyalipannya di kayu salib. Nah, luar biasa anak-anak, dan ini tugasnya Tuhan Yesus, ya. Berikutnya kita melihat hal yang kedua, tugasnya Tuhan Yesus tentang apa? Ada keselamatan yang Tuhan Yesus berikan.
Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima sebuah keselamatan, hidup yang kekal. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 1 Tesalonika 5 ayat 9, di situ mengatakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ya, Tuhan Bapa di sorga itu tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini anak-anak ya, Tuhan Yesus itu diturunkan ke bumi sebagai manusia ya. Ada keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, ada janji keselamatan yaitu hidup kekal. Dan ketika Tuhan Yesus itu mengajarkan kabar sukacita, ya, pada saat itu Dia bisa menyampaikan ke banyak orang. Ya, kalian bisa melihat itu bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan. Begitu banyak firman Tuhan yang diajarkan. Kita bisa melihat gambarnya ya. Dimanapun Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan ada jaminan keselamatan hidup yang kekal. Nah, ini tugasnya Tuhan Yesus. Berbondong-bondong orang mengikut ya. Mereka yang mengerti, mereka yang punya hati, mereka yang ada kerinduan untuk hidup benar ya, untuk merasakan bagaimana aku mau punya keselamatan dan hidup yang kekal. Itu pasti mendengarkan Tuhan Yesus. Kalian bisa melihat ya, di dalam slide ini ketika Tuhan Yesus menyampaikan kabar sukacita, Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, ada janji hidup kekal keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Asal percaya ya, kita mendapatkan hidup yang kekal. Ini tugasnya Tuhan Yesus anak-anak. Dengan cara apa? Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita percaya dengan iman, kita ini adalah anak-anak Allah yang menerima keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Seperti di dalam Yohanes 3 ayat 16, barang siapa percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal, tapi tidak binasa. Ada amin anak-anak? Amin. Dengan Tuhan Yesus kita terima keselamatan, ada janji hidup yang kekal. Nah, tugas yang ketiga apa anak-anak? Dengan Tuhan Yesus itu, iblis itu bisa dikalahkan ya. Kita punya kuasa ya, ada kuasa. Iblisnya itu bermacam-macam. Bisa bikin kita takut, bisa bikin kita khawatir ya. Padahal kita ini anak-anak Tuhan. Tapi terkadang iblis itu bisa bikin kita ketakutan, ada kekhawatiran, ada kebingungan. Ya, beberapa waktu yang lalu, mulai awal-awalnya pandemi, ya, kalian merasakan bagaimana kehidupan ini menjadi sesuatu yang sangat, wah, kok begini? Papaku tiba-tiba tidak kerja, papaku sama mamaku kelihatan sedih, lalu tiba-tiba kalian harus sekolah online. Nah, padahal kalian boleh dikatakan biasanya kalian bisa ke sekolah minggu mendengarkan firman, tapi karena kalian kaget, ada rasa ketakutan. Nah, ini yang namanya iblis itu mulai ya. Tapi ketika Tuhan Yesus itu datang ke dunia dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya kuasa anak-anak untuk mengalahkan iblis ya. Iblisnya macam-macam. Iblis ketakutan, iblis sakit penyakit itu juga bisa ya. Dalam arti kata apa? Sakit penyakit itu yang membuat kita itu menjadi istilahnya apa ya? Kekhawatirannya itu besar sekali. Nah, waktu yang lalu masalah COVID ya. Kalian sudah pada tahu sakit COVID itu begitu ada kasus yang melonjak sangat tinggi sekitar tahun 2020, sangat mengerikan ya. Begitu banyak, kalian baca semuanya, korban berjatuhan, banyak yang meninggal, sepertinya sangat mencekam sekali. Tetapi anak Tuhan, anak-anak Allah yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam hidup kita, iman kita harus tetap kuat, iman kita harus tetap kokoh, iman kita harus tegar ya. Jangan mau dikalahkan oleh iblis dengan suara-suara yang tidak baik ya, dengan keadaan sekitar yang sangat mencekam ya. Iblis itu selalu
menggerogoti iman kita tanpa disadari, ya. Bisa mengikis pelan-pelan dengan keadaan-keadaan, ya. Itu terjadi anak-anak kalau kita tidak fokus kepada Tuhan. Ingatlah anak-anak, Tuhan Yesus itu punya tugas datang ke dunia dan kita ini diberikan sesuatu yang luar biasa, ya. Ada iman, ada kuasa untuk mengalahkan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8b, di situ dikatakan apa? Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Tuh, sudah ditulis ya di dalam ayatnya 1 Yohanes 3 ayat 8b. Jadi Tuhan Yesus menyatakan dirinya itu untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, ya, lewat pikiran, ya, lewat hati kita, habis pikiran lalu hati kita melihat keadaan di sekitar, ya. Contoh yang sangat barusan saja kita lewati ya kasus COVID itu. Jangankan masalah sakit yang begitu mengerikan, tiba-tiba banyak yang meninggal, belum lagi kehidupan orang tua kita dalam pekerjaannya. Ada yang harus kehilangan pekerjaan, ya. Mungkin ada yang masih mending masih terima gaji separuh. Nah, yang kalau sudah nggak terima gaji, dikeluarkan karena kondisi pandemi, keputusan-keputusan dari para pemimpin negara membuat semuanya harus dihentikan sesaat, semua dikerjakan di rumah. Yang mana kalau lewat rumah itu tidak bisa maksimal, akibatnya produktivitas dalam bekerja menurun. Kalau sudah begitu, nah imbasnya ke penghasilan. Kejadian yang kemarin itu menunjukkan sesuatu yang sangat mencekam, yang sangat mengerikan. Tapi ingat anak-anak, ayat ini jelas mengatakan ya, anak Allah itu menyatakan dirinya. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai apa? Ya, sebagai manusia. Nah, dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Kita diberi kuasa. Lewat apa? Dengan doa, dengan kata-kata iman di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit aku patahkan, aku hancurkan. Nah, seperti itu ada kuasa. Bahkan kalian harus berdoa, Tuhan berikan aku ketenangan dan damai sejahtera ketika kalian merasakan ketakutan, kebingungan, kebimbangan. Nah, anak-anak, ini tugasnya dari Tuhan Yesus, ya, menyampaikan bahwa dia datang itu memberikan juga kuasa, ya. Kalau kalian baca di dalam perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus memilih muridnya, ya, dari 12 murid satu yang berkhianat, kalian sudah pada tahu, Yudas Iskariot. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya, ya, kuasa untuk mengusir, ya, kuasa-kuasa gelap, mengusir iblis. Nah, sama itu pun juga bisa berlaku untuk kita, asal kita beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sama apa yang terjadi yang dulu ketika Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya, itu pun juga kita menerimanya. Tante bisa bilang begini, karena Tante pun juga mengalami, ya, katakan dengan iman, ya, akan ada kuasa. Dan ketika kita bicara dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan terjadi, maka kita menarik kuasa Tuhan dan mujizat itu terjadi. Ketika kita mengatakan dengan iman, ya, itu ada sesuatu yang luar biasa. Iblis akan mundur. Kalian bisa melihat ketika ingat ceritanya Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, iblis mencobai, ya. Jangankan kita manusia biasa, iblis pun mencobai Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus setelah selesai berpuasa, anak-anak. Nah, tetapi Tuhan Yesus punya kuasa yang luar biasa, ya. Itu Tuhan Yesus mengajarkan, ya, memberikan kuasa itu kepada kita semua. Ada kuasa yang luar biasa. Iblis bisa dikalahkan. Dan iblisnya itu, ya, dalam bentuk bagaimana? Membuat iman kita itu menjadi goyang-goyang, ya. Karena apa? Yaitu tadi, karena keadaan-keadaan. Nah, anak-anak, jangan sampai iman kita itu menjadi kendor, iman kita menjadi turun kualitasnya karena keadaan-keadaan di sekitar yang membuat itu tidak baik, sehingga membuat kita itu ragu, bimbang,
takut, bingung, perasaan kacau balau, semuanya ada. Kita nggak tahu anak-anak, hari-hari yang akan datang kita nggak ngerti. Menjadi lebih baik, ataukah menjadi nggak mudah, ataukah bagaimana. Kita berdoa semuanya tetap menjadi baik. Ini sekarang pandeminya sudah menjadi endemi, semuanya menjadi beda, pelan-pelan menuju pada kehidupan yang normal. Ya, kita melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja, segala sesuatu, yakin ya anak-anak bahwa semua itu ada dalam kendali Tuhan. Dan ingat di dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan itu punya rencana yang sangat indah, yang terbaik buat kita. Pegang apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengajar begitu banyak orang-orang yang mengikuti, tua muda, besar kecil, ya, semuanya, laki perempuan, anak-anak. Ya, ketika tadi gambarnya tante sudah tunjukkan, Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran, ya, bagaimana hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini tugasnya Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, tugas-tugas Tuhan Yesus ini sudah dikerjakan dengan sangat sempurna. Selain dia menebus dosa manusia, tadi yang pertama, Tuhan Yesus juga ada janji memberikan keselamatan hidup kekal, ya, ada keselamatan. Dan yang ketiga, ya, dengan Tuhan Yesus memberikan kuasa iblis bisa dikalahkan. Di mana Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis, seperti dalam ayatnya ini. Ingat ya, 3 hal ini menjadi tugasnya Tuhan Yesus sepanjang hidupnya. Ya, dia sampaikan, dia mengajarkan, ya, dia menyampaikan banyak hal apa yang tertulis dalam firman Allah. Begitu banyak pengikutnya belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, di situ Tuhan Yesus menyampaikan apa yang harus dilakukan. Dan di sini Tuhan Yesus mengerjakan apa yang menjadi tugasnya ketika Bapa di surga mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia. Nah, inilah anak-anak tugas yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib. Tuhan mengatakan sudah selesai. Tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga apa anak-anak, menebus, menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya. Darahnya dipakai untuk menebus dosa kita. Bukan hanya apa yang diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat tadi dalam gambar ketika masih dalam mudahnya perjalanan hidupnya, dari sini Tuhan pindah ke sini, dia pindah-pindah ke Kapernaum, ke Galilea, kemana Tuhan pindah-pindah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kabar sukacita. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus menebus dosa seluruh umat manusia. Hidup lama kita ditinggalkan, hidup yang diikat oleh dosa itu dibuang. Oleh penebusan darah Kristus di atas kayu salib, kita menjadi manusia baru. Ya, yang mana penebusannya itu cuma-cuma, kita ditebus dan kita memperoleh keselamatan. Ketika kita memutuskan menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, kita memilih untuk hidup baru, kita menerima sebuah keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Dan ini adalah sesuatu yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus buat kita yang memutuskan menjadi manusia baru untuk memilih hidup di dalam firman Tuhan, memegang semua apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan yang pastinya Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis, kita pun juga memiliki kuasa yang sama. Seperti di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8b, di situ jelas dikatakan, ya, Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Iblis dikalahkan anak-anak, ya. Ini tugasnya Tuhan Yesus, ya, benar-benar tugas yang harus dikerjakan oleh Tuhan Yesus sampai tuntas, sampai sempurna, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga, dan seluruh nubuatannya itu terjadi sehingga apa yang dijanjikan benar-benar tergenapi janjinya Tuhan. Nah, anak-anak, pelajaran Alkitab pada malam hari ini sampai di sini, ya.
Sekarang ayat masnya diambil di dalam Yohanes 19 ayat 30a. Pendek, sangat singkat dan mudah sekali. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Mudah ya ayatnya? Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Yohanes 19 ayat 30a. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Ingat ya, sudah diselesai di sini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Yang berkata adalah, yang berucap adalah Tuhan Yesus Kristus, yang mana dia bertugas, dia melakukan pekerjaannya seperti yang diminta oleh Bapa di sorga ketika Tuhan Yesus datang ke dunia. Ya, apa tadi? Yang pertama, menebus dosa umat manusia di dunia, dosa-dosa kita. Yang kedua, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada keselamatan yang kita dapat kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesuslah yang mempersiapkan semuanya itu. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus mengalahkan iblis. Nah, 3 hal ini Tuhan Yesus kerjakan selama ada di dunia sebagai putra Allah. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup di dalam doa, kita mau pujikan 2 pujian yang mana Tante bikin medley ya. Yuk sama-sama kita pujikan ya. 2 lagu ya anak-anak. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Lagu yang kedua ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya saja. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Anak-anak, kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini kami boleh belajar lagi tentang firman-Mu dengan judul sudah selesai. Kami boleh belajar Tuhan, dan sepertinya kami diingatkan kembali bagaimana Tuhan Engkau sudah bekerja dalam kehidupan kami. Selama Engkau di dunia, Engkau sangat mengasihi, Engkau menjalankan tugas-Mu dengan sangat sempurna. Begitu selesai di atas kayu salib, Engkau menyampaikan bahwa Engkau sudah selesai. Tuhan, sangat indah sekali firman-Mu pada malam hari ini. Biar boleh menjadi rema buat kami semua. Engkau berkati semua yang mengikuti live streaming pada malam hari ini. Biar Engkau melawat Tuhan, Engkau menjamah Tuhan, sehingga kami boleh mengerti pesan apa yang Tuhan sampaikan dalam firman pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semuanya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa yang jauh dari sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan
Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.